Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutawalli, NIM 2103015020075, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hakikat perkembangan motorik. Hakikat perkembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dengan pola teratur. Selain itu, dapat dikatakan bahwa perkembangan merupakan perubahan yang dialami individu melalui tingkat dewasa. Istilah dalam perkembangan: growth, yaitu pertumbuhan; development merupakan perkembangan; maturation atau kematangan; dan aging, yaitu penuaan. Pertumbuhan adalah proses yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. Misalnya mengenai pertumbuhan fisik, ada peningkatan ukuran tinggi atau berat badan. Selanjutnya, bagian-bagian baru dalam pertumbuhan. Yang pertama yaitu bertambahnya tinggi badan. Yang kedua, bertambahnya lebar bahu. Yang ketiga, bertambahnya lebar panggul. Yang keempat, bertambahnya ketebalan dada. Dan yang kelima, bertambahnya berat badan. Selanjutnya mengenai perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Selanjutnya contoh perkembangan. Contoh yang pertama yaitu peningkatan fungsi tubuh. Yang kedua, perubahan sikap dan perilaku. Yang ketiga, perubahan pola pikir. Selanjutnya kita beralih ke materi kematangan. Kematangan merupakan kemajuan yang bersifat intrinsik yang menggambarkan perubahan yang berkembang dalam suatu urutan sejalan dengan perubahan usia dan tanpa terpengaruh langsung oleh stimulus eksternal. Selanjutnya penuaan. Penuaan adalah proses penurunan kapasitas organik karena bertambahnya usia. Proses penuaan di sini bukan hanya sekedar berarti bertambahnya umur, tapi punya arti yang lebih khusus, yaitu perubahan yang terjadi pada individu setelah mencapai puncak kematangan ataupun perkembangan. Selanjutnya yaitu siklus penuaan. Yang pertama di masa anak-anak, balita 0 sampai 5 tahun, kemudian kanak-kanak 6 sampai 10 tahun, selanjutnya remaja awal 11 sampai 16 tahun. Siklus kedua remaja akhir 17 sampai 25 tahun, dewasa awal 26 sampai 36 tahun. Siklus yang ketiga yaitu dewasa akhir 3 sampai 36 sampai 45 tahun. Lansia awal 46 sampai 55 tahun. Lansia akhir 55 sampai 65 tahun. Manula 65 tahun ke atas. Selanjutnya, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan fisik yang terjadi seperti volume tinggi dan massa karena adanya pertambahan sel-sel di dalam tubuh yang bersifat irreversible. Sedangkan perkembangan makhluk hidup merupakan suatu kemajuan kematangan fungsi organ yang bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Selanjutnya yaitu
periode pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pada kenyataannya, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental secara bersama-sama maupun berganti dan berkesinambungan. Perkembangan prakelahiran. Perkembangan prakelahiran berlangsung selama 266 hingga 280 hari, 38 hingga 40 minggu. Fase ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama germinal, embryonic, dan vital. Kemudian yang selanjutnya periode pasca kelahiran. Kemampuan motorik kasar bayi sejak awal dilahirkan. Si kecil sebenarnya sudah memiliki kemampuan motorik kasar, yaitu mampu menggerakkan kaki dan tangannya secara bersamaan. Kita sampai ke penghujung materi, yaitu kesimpulan dari materi yang saya bawakan kali ini, yaitu perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dengan pola teratur, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan merupakan perubahan yang dialami individu menuju tingkat dewasa. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.